Semar adalah utusan ke-9 setelah Nabi Adam. Adalah satu kekeliruan jika kita beranggapan leluhur masyarakat Nusantara adalah penganut animisme, penyembah benda-benda alam leluhur. Leluhur Nusantara di masa purba telah memiliki keyakinan monoteisme yang disebut ajaran Kapitayan. Berbagai kajian telah dilakukan untuk mencari data tentang etnis penghuni Nusantara, bahwa sejak masa berburu pada zaman purba, manusia sudah mengenal keyakinan dan harapan yang menjadi cikal bakal agama purba. Sejak zaman Pleistosen, akhir para penghuni Nusantara sudah mengenal peradaban yang berkaitan dengan agama. Dari berbagai hasil budaya batu purba seperti menhir, dolmen, yupa, sarkofagus, dan punden berundak membuktikan bahwa penghuni sudah mengenal agama dengan berbagai ritual pemujaan, dan berlanjut ke zaman perunggu sampai ke zaman logam. Banyak ditemukan hasil galian yang berhubungan dengan penguburan mayat dan kegiatan sosial yang mengidentifikasikan bahwa ada hubungan antara perilaku sosial dan agama pada kehidupan penghuni Nusantara. Mus dalam El Individualis Cultes Indiens Etidicanes au Champa menjelaskan bahwa pada zaman purbakala pernah terdapat kesatuan kebudayaan pada wilayah yang luas meliputi India, Indo-Cina, dan Nusantara, termasuk kepulauan wilayah Pasifik. Mereka percaya kepada suatu yang gaib di balik benda-benda yang besar dan luas yang telah memberi keberuntungan atau kesialan dalam kehidupan mereka. Juga percaya bahwa ada orang-orang tertentu yang memiliki kedaulatan untuk memanggil, mendamaikan, atau mengusir kekuatan gaib tersebut. Kepercayaan tersebut yang disalahartikan oleh ilmuwan orientalis dengan istilah animisme dan dinamisme. Kepercayaan yang disebut primus sebagai animisme dinamisme tersebut adalah hakikatnya adalah agama kuno penduduk Nusantara yang dalam istilah Jawa dikenal dengan nama Kapitayan. Agama yang sudah dianut sekian lama, sejak masa Paleotikum hingga zaman modern, dengan nama yang berbeda-beda di setiap wilayah seiring dengan perkembangan ras manusia dan membentuk suku-suku di Nusantara. Seperti berbeda-bedanya bahasa di setiap suku, nama agama ini pun menjadi berbeda-beda di setiap wilayahnya. Seperti istilah Sunda, wiwitan pada suku Sunda, dan kejawen pada suku Jawa, kaharingan cilik riwut pada suku Dayak, ukomo malim pada suku Batak, dan nama yang lain setiap suku yang berbeda sebelum datang pengaruh Indus dan Cina pada awal abad Masehi dan membentuk kerajaan-kerajaan baru dengan nama baru. Agama Kapitayan dalam keyakinan penganut Kapitayan di Jawa, leluhur yang pertama kali dikenal sebagai penganjur Kapitayan adalah Dangyang Semar, keturunan tegas dari manusia modern Homo sapiens pertama yang diturunkan ke dunia, yaitu Adam. Dalam kitab kuno Rama Yoga dan Pastu Karaja Purwa Silsilah Nabi Adam sampai Dangyang Semar dijelaskan sebagai berikut. Nabi Adam, Nabi Sir, Anwas dan Anwar, yang Nur Rasa, yang Wenang, yang Tunggal, yang Ismoyo, Wungkuhan, dan yang terakhir
Smarasanta atau Semar. Dalam keyakinan penganut Kapitayan, leluhur yang pertama kali sebagai penyebar Kapitayan adalah Dang Hyang Semar, putra Sang Hyang Wungkuhan, keturunan Sang Hyang Ismoyo, yang mengungsi ke Nusantara bersama saudaranya Sang Hantaka akibat banjir besar dari negara asalnya, dan akhirnya Semar tinggal di Jawa dan Toko di luar Jawa. Sedangkan saudaranya yang lain, yaitu Sang Hyang Manikmoyo, menjadi penguasa alam goib kedamaian para leluhur yang disebut Kayangan. Secara sederhana, Kapitayan dapat digambarkan sebagai suatu ajaran yang memuja sembahan utama yang disebut Sang Hyang Taya, yang bermakna hamba, kosong, suwung, awang uwung. Taya bermakna yang absolut, yang tidak bisa dipikirkan dan dibayang-bayangkan, tidak bisa didekati dengan panca indera. Orang Jawa kuno mengidentifikasi Sang Hyang Taya dalam satu kalimat, tan kena kinaya ngapa, yang diartikan tidak bisa diapa-apakan keberadaannya. Kata Taya bermakna tidak ada tapi ada tapi tidak ada. Untuk itu, agar bisa dikenal dan disembah manusia, Sang Hyang Taya digambarkan mempribadi dalam nama dan sifat yang disebut Tu atau To, yang bermakna seutas benang, daya goib yang bersifat adi kodrati. Tu atau To adalah tunggal dalam zat, satu pribadi. Tu lazim disebut sebagai Sang Hyang Tunggal. Dia memiliki dua sifat, yaitu kebaikan dan ketidakbaikan. Tu yang bersifat baik disebut Tuhan dengan nama Sang Hyang Wenang, dan Tu yang bersifat tidak baik disebut sebagai hantu dengan nama Sang Manikmoyo. Baik Sang Hyang Wenang dan Sang Hyang Manikmoyo adalah sifat saja dari Sang Hyang Tunggal yang goib. Oleh karena Sang Hyang Tunggal dengan dua sifat utamanya itu bersifat goib, untuk memujanya dibutuhkan sarana yang tidak didekati oleh panca indera dan alam pikiran manusia. Demikianlah dalam ajaran Kapitayan dikenal keyakinan yang menyatakan bahwa kekuatan Sang Taya merupakan pribadi dalam Tu atau To. Itu ada di balik segala sesuatu yang memiliki nama Tu atau To, seperti watu yaitu batu, tulang, tundak atau bangunan berundak, tutut atau hati limbah, dan tusan atau pusaka, tuban yaitu air mata, dan topeng, turumbu atau pohon beringin, tugu itu yang terakhir. Dalam melakukan pujaan bakti sesembahan kepada Sang Hyang Taya, maka disediakan sesaji tumpeng dalam tumpi atau keranjang anyaman dari bambu, tuak yaitu arak, tukung yaitu sesaji ayam, untuk dipersembahkan kepada Sang Hyang Tunggal yang sifat gaibnya tersembunyi di balik sesuatu yang memiliki daya gaib seperti watu, tuku, turumbu, tulang, tunda, tosan, dan toya. Namun untuk melakukan permohonan yang tidak baik, persembahan ini akan ditujukan kepada hantu yang bernama Sang Hyang Manikmoyo, dengan persembahan yang buruk bernama tumbal. Berbeda dengan persembahan sesaji kepada Sang Hyang Tunggal yang merupakan puji bakti melalui perantara para rohaniawan. Kapitayan melakukan sembah yang langsung kepada Sang Hyang Tunggal di suatu ruang khusus bernama sanggar.
Bangunan persegi 4 beratap tumpang dengan tutuk atau lubang di dinding sebelah timur sebagai lambang kehampaan Sang Hyang Taya dengan mengikut aturan tertentu. Mula-mula Sang Hyang Rohaniawan melakukan tulajek atau berdiri tegak menghadap tutuk, yaitu lubang tersebut. Dengan kedua tangan diangkat ke atas, menghadirkan Sang Hyang Taya ke dalam tutut atau hati. Setelah merasa Sang Hyang Taya hadir dalam hati, kedua tangan diturunkan di dada tepat pada tutut atau hati. Posisi ini disebut sebagai swadikep atau sedakep. Proses tulajek ini dilakukan dalam tempo lama. Setelah tulajek selesai, sembahyang dilanjutkan dengan posisi tungkul atau membungkuk memandang ke bawah, yang juga dilakukan dalam tempo yang relatif lama. Lalu dilanjut dengan proses tulumpuk atau bersimpuh dengan kedua lutut diduduki, dilakukan juga dalam waktu relatif lama. Dan yang terakhir dilakukan dengan posisi tondem atau bersujud seperti bayi dalam perut ibunya, juga dilakukan dalam tempo yang lama. Setelah melakukan sembahyang yang begitu lama itu, Rohmaniawan Kapitayan dengan segenap perasaan berusaha menjaga keberlangsungan Sang Hyang Taya yang sudah disemayamkan di dalam tutut atau hati. Seorang pemuja Sang Hyang Taya dianggap saleh akan dikaruniai tuah atau kekuatan gaib yang bersifat positif, dan tulah kekuatan gaib penangkal negatif. Mereka yang memiliki tuah dan tulah itulah yang dianggap berhak menjadi pemimpin masyarakat dengan gelar ratu atau datu. Dalam ajaran Kapitayan, para ratu atau datu yang sudah dikaruniai tuah dan tulah, setiap gerak-geriknya akan ditandai oleh Pi, yaitu kekuatan dari Sang Hyang Taya yang tersembunyi. Itu sebabnya ratu atau datu menyebut diri dengan kata kanti pinakulun. Jika berbicara disebut pidato atau pidato. Jika memberi pengajaran disebut piwulang. Jika memberi petunjuk disebut pituduh. Jika memberi nasihat disebut pitutur. Jika memberi hukuman disebut pidana. Jika mencerahkan wibawa disebut bidaksa. Jika meninggal dunia disebut pitara. Seorang ratu atau datu adalah pengajawanthan kekuatan gaib Sang Hyang Taya, citra pribadi Sang Hyang Tunggal. Demikianlah ajaran yang dianut oleh bangsa Nusantara sejak zaman purba dan masih bertahan sampai hari ini dengan nama dan cara yang berbeda seiring perkembangan ras manusia beserta kebudayaannya. Pada masa modern, ajaran tersebut masih secara utuh dianut oleh sebagian masyarakat suku pedalaman dan istilahnya masing-masing seperti Sunda Wiwitan dan suku Sunda, Kejawen pada suku Kejawen, Kaharingan Cilik Riwut pada suku Dayak, Ukomo Malim pada suku Batak. Adapun agama-agama yang sekarang ada adalah pengaruh dari luar, baru datang sejak awal abad Masehi, seperti agama Hindu dan Buddha dari Cina dan India, agama Kristen dari Eropa, dan agama Islam yang merupakan pengaruh dari berbagai negeri seperti Persia, Arab, Rum, Gujarat, Tiongkok, dan Champa. Seluruh materi ini merupakan hasil kajian pesantren Ramadan bersama almarhum Ki Ngabehi Haji Agus Sunyoto yang diselenggarakan di pesantren
Global Tarbiyyatul Arifin, Pakis, Saud Jajar, Malang. Demikianlah materi kali ini.